Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ayuhal akhwan, kita masuk pada bab hikmah yang ke-6 yang berkaitan dengan tipu daya dari hawa-hawa nafsu kita. Ini masuk bab ke-6. Pada bab sebelumnya kita sudah menjelaskan, Imam Ibn Athaillah mengatakan bagaimana mungkin engkau akan mendapatkan keistimewaan sedangkan engkau tidak keluar dari kebiasaan nafsumu. Kita ingin mendapatkan kemuliaan zahir kita, maka kita harus keluar dulu dari kebiasaan nafsu yang zahir. Kita ingin mendapatkan kemuliaan di batin kita, dapat hal yang istimewa di batin kita, kita harus keluar dulu dari kebiasaan nafsu yang batin kita. Ya. Kita masuk sekarang yang ke-6. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa al-husan. Melesatnya kesenangan hawa nafsu di dalam hati merupakan penyakit yang berat atau kronis yang sukar disembuhkan. Ya, terus. Kecenderungan syahwat yang bersarang di kolbu atau di hati merupakan penyakit yang kronis dan sulit diobati. Penyakit ini tidak bisa dihilangkan dengan berbagai cara dan obat, dan jika sudah bersarang di kolbu, tak ada lagi obat yang mampu menawarnya. Ya, terus. Akibatnya ia menjadi keras dan sulit disembuhkan. Tak ada lagi yang mampu mengobatinya kecuali warid atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terus. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Ibn Athaillah di dalam ucapannya, la yukhriju syahwata min al-qalbi illa khawfun muz'ibun aw syauqun muqribun. Tiada yang bisa mengusir syahwat dari hati kecuali rasa takut yang menggetarkan atau rindu yang menggelisahkan. Ya. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati kita semuanya. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul udhan. Ya. Bertempatnya kelezatan atau meresapnya, bertempatnya kelezatan hawa di dalam hati seseorang itu merupakan penyakit yang sulit diobati. Bahkan ulama juga tidak bisa mengobatinya. Tinggal menunggu anugerah Allah. Ya. Kalau hawa itu sudah kuat bersarang di hati kita. Apa itu hawa? Al-hawa huwa mailu ilal batil. Kecondongan. Hawa itu adalah kecondongan kepada sesuatu yang batil. Keinginan kepada sesuatu yang salah, itu namanya hawa. Ya. Yaitu hasrat atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang batil, hasrat atau kehendak untuk melakukan hal yang salah, itu namanya hawa. Ya, itu namanya hawa. Ada keinginan yang salah, keinginan jahat, dorongan yang jahat, itu dinamakan hawa. Itu namanya hawa. Wa huwa masdaru likulli syururin wa abatil.
Dan hawa ini merupakan tempat terbitnya tiap-tiap kejahatan dan kebatilan. Jadi kebatilan, kejahatan yang ada ini sumbernya dari hawa. Dan hawa ini merupakan pintu masuknya syaitan. Dari dorongan ini, sinilah syaitan masuk. Dari dorongan, keinginan-keinginan jahat, disitulah pintu syaitan masuk pada kita. Man atharahu faqad ghawa. Barang siapa yang menuruti hawanya, maka dia akan tersesat. Wa man khalafahu fal jannata hiyal ma'wa. Dan siapa yang menyalahinya, tidak mengikuti hawanya, maka surgalah tempat tinggalnya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikat." Ada 3 perkara yang menghancurkan manusia. Syuhun muta. Yang pertama yaitu syuhun muta. Keinginan. Ya, syuhun muta. Syuhun muta ini tamak, yang sangat tamak sehingga melahirkan kikir. Wa hawan muttaba, dan hawa yang diikuti. Kemudian yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsih. Ya. Ujubnya seseorang atas dirinya, ini sudah kita jelaskan. Bangga dengan dirinya, merasa dirinya baik, merasa dirinya bagus. Apa yang dia lakukan, dia merasa itu sumber dari dia, karena kepandaian dia, karena kepintaran dia, sehingga dia membesarkan diri dia. Ini sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Al-hawa ma khalatahu syai'an illa absada. Hawa ini apabila masuk kepada sesuatu dia merusak. Ini hawa. Dimanapun dia bertempat dia merusak sesuatu itu. Ya. Kalau hawa ini masuk di mata kita jadi rusak. Sehingga mata ini suka melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau dah nampak di mata kita suka yang haram-haram saja. Dimanapun dia bertempat, dia merusak. Maka hawa dikatakan seperti virus. Dimanapun dia menempat, dia rusak. Kalau hawa masuk ke telinga kita, maka telinga kita pun rusak. Telinga senang mendengar perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ya. Kalau hawa juga bertempat di tangan, tangan juga seperti itu. Dimanapun dia bertempat, dia akan merusak. Itu hawa. Fa in waqa'a fil ilmi akhrajahu ilal bid'ati wad dhalalah. Hawa ini apabila masuk kepada orang yang alim, dia menguasai orang yang alim, orang yang berilmu, maka dia akan memfatwakan perkara-perkara yang sesat. Dia akan mengajarkan perkara-perkara yang salah. Fa iza waqa'a fi zuhdi akhraja sahibahu ila riya' wa sum'ah. Apabila hawa ini masuk kepada orang yang zuhud, maka dia mengajak orang yang zuhud ini kepada riya'. Merusak, masuk di mana saja dia merusak. Ya. Wa in waqa'a fil hukmi akhraja sahibahu ila zulum. Jika hawa ini masuk ke dalam diri, yaitu kepada hakim, maka dia akan memutuskan perkara-perkara dengan kezaliman. Ya. Fa in waqa'a fil wilayah akhrajahu sahibahu ilal khiyanatillah wal muslimin. Jika hawa ini masuk kepada orang yang berkuasa, maka ia akan menjadikan penguasa itu penguasa yang khianat kepada Allah dan khianat kepada orang muslimin, kaum muslimin. Fa idza waqa'a fil ibadah kharajat an takuna al ibadah. Apabila dia masuk kepada orang yang beribadah, hawa ini dia akan mengeluarkan orang yang beribadah itu dari ibadah tersebut. Fama qarana syai'an illa afsadah. Hawa ini dimanapun dia masuk, dia akan merusak.
Al-hawa ala kismin. Hawa ini ada dua. Ya. Hawa nafsi wa hawal kalbi. Ya. Ada dua. Ada yang dinamakan, yang pertama yaitu hawa nafsu. Yang kedua namanya hawa kalbu. Ada hawa nafsu, ada hawa kalbu. Fahawan nafsi yarji'u ila jismaniyah. Adapun hawa nafsu ini kembali kepada jasmani. Seperti kal ma'akil, makan, wal masyarib, minum, wal malabis, pakaian, wal manakih, pasangan, menikah, wal masakin, tempat tinggal. Ya. Ini dinamakan hawa nafsu. La yubali hal kanat minal halal atau haram am haram. Dia tidak peduli lagi halal atau haram. Kalau dia mau makan, dia makan. Dia tidak peduli makanan ini halal atau haram. Kalau dia mau minum, langsung dia minum. Tidak peduli minuman ini halal atau haram. Ya. Mau pakaian, dia tidak peduli. Apakah pakaian ini dilarang atau tidak, dilarang oleh Allah atau tidak. Ya. Yang berkaitan dengan jasmani kita, ini dinamakan nama hawa kalbu. Hawa nafsu. Yang berkaitan dengan jasmani. Ini namanya hawa nafsu. Adapun hawa nafsu ini fa'ilajuhu, dan obatnya hawa nafsu ini bil wara'i waz zuhdi fiha wa suhbatil akhyar. Dengan 3 pengobatan. Mau mengobati hawa nafsu dengan 3 pengobatan. Yang pertama dengan wara. Ya. Dengan wara. Kalau ada keinginan makan, minum, pakaian, perhiasan atau apapun, dipilih yang halal-halal saja. Ini halal atau tidak? Memilih yang halal. Memilih yang halal saja yang kita gunakan, ini namanya wara. Hanya memilih yang halal-halal saja. Ini namanya wara. Nah. Dengan wara ini hawa nafsu mulai terkendali. Dengan wara. Kalau kita sudah memilih mau makan, tidak langsung makan. Apakah makanan ini halal atau tidak? Mau memakai pakaian ini diperbolehkan atau tidak? Kalau kita sudah mengutamakan sebelum melakukan sesuatu memilih yang halal dan haram, maka hawa nafsu ini sudah mulai terkendali. Ya, jadi kita butuh dengan syariat. Syariat ini kalau kita ingin nafsu kita terkendali, pegang dengan syariat. Ya. Karena nafsu ketika ditekan dia melemah. Tapi ketika kita turuti dia menguat sehingga dia mampu mengendalikan kita. Maka yang pertama, cara mengobati hawa nafsu yaitu dengan wara, memilih yang halal-halal. Apapun yang diinginkan, ada dorongan makan, dorongan minum, pakaian, tempat tinggal, dipilih dulu apakah ini halal atau tidak, boleh atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua dengan zuhud. Ya. Setelah kita milih sudah terarah dengan satu, hanya memilih yang halal. Yang halal ini juga dipilih lagi. Ya. Apakah halal ini mengganggu ibadah kita atau tidak? Apakah yang halal ini melalaikan ibadah kita atau tidak? Melalaikan kita tidak pada Allah? Yang pertama sudah terkendali halal. Setelah halal kita pilih lagi yang halal. Halal ini merusak ibadah kita atau tidak? Halal ini melalaikan kita tidak kepada Allah? Kemudian yang ketiga, cara mengobati hawa nafsu yaitu dengan berteman dengan orang-orang baik. Ini kalau hawa nafsu. Yang dibicarakan Imam Ibn Atha'illah bukan hawa nafsu, hawa kalbu. Maka untuk mengobati hawa nafsu mudah. Berarti dengan 3 pengobatan tadi. Dengan zuhud, dengan wara, memilih yang halal. Kemudian yang kedua dengan zuhud, yang halal itu dipilih, halal yang tidak merusak ibadah kita, tidak mengganggu ibadah kita, tidak melalaikan kita dari Allah. Yang ketiga yaitu berteman dengan orang-orang yang baik.
Ini kalau hawa nafsu. Ya. Dan hawa kalbu itu wahawal qalbi yarji'u ilal ma'nawiyah. Sedangkan hawa kalbu itu kembali kepada maknawi. Ya. Hawa kalbu ini tidak ada sangkut pautnya makan, minum, pakaian, tidak ada sangkut pautnya hawa kalbu. Hawa kalbu ini kembali kepada maknawi seperti kahubbil jah wa ri'asa, menyukai kedudukan, suka dengan jabatan, wal iz, suka dengan kemuliaan, wal madhi, suka dengan pujian, wal khususiyah, suka dengan keistimewaan, wal karamat, menyukai karamat-karamat. Ini namanya hawa kalbu. Nah, orang yang di dalam hatinya ingin jadi mulia itu ada hawa kalbu. Ya. Orang yang di dalam hatinya ada keinginan, suka, ingin dipuji orang, itu namanya hawa kalbu. Orang yang dalam hatinya ada ingin dihormati orang, itu namanya hawa kalbu. Atau orang yang suka dengan dapat karamat, itu namanya hawa kalbu. Kalau mengamalkan amalan ini bisa dicintai orang, amalan-amalan ini biar suka dihormati orang, lalu dia mengamalkan, semangat mengamalkannya, itu namanya hawa kalbu. Ya. Fa'ilajuhu sa'ab. Hawa kalbu ini sulit sekali diobati. Orang yang haus dengan pujian, orang yang haus dengan kehormatan, ini penyakitnya sulit sekali diobati. Sangat sulit. La yanfa'u zuhud, katanya. Untuk hawa kalbu ini tidak ada manfaatnya zuhud. Tidak ada manfaatnya wara. Semakin dia, kalau dia zuhud, nah, dia malah tambah keinginan dipujinya tambah kuat. Ya. Dia zuhud. Wah, dia pingin orang yang haus dengan kemuliaan, dia zuhud, makin dia berharap dimuliakan. Dengan zuhud, orang yang mendapat penyakit hawa kalbu ini semakin dia pingin dihormati. Enggak bisa. Maka dikatakan sa'ab di sini. Ya. Enggak bisa, enggak cukup dengan zuhud. Kalau hawa nafsu bisa. Kita zuhud, kita wara, kita zuhud, berteman dengan orang baik, bisa. Kalau hawa kalbu enggak, dia berteman dengan orang-orang alim, semakin besar cakapnya dia. Anak kawan anak sini, kawan anak sini, kawan anak sini. Makin jadi. Alas. Makin jadi. Itu hawa kalbun. Hawa yang di hati. Makin dia berteman sama orang baik, makin jadi. Makin jadi gerakan. Itu namanya hawa kalbu. Saking sulitnya, banyak orang mati, dia tak sempat mengobati. Hawa kalbu. Sampai mati dia haus dengan pujian. Sampai mati dia haus dengan penghormatan. Sampai mati dia haus dengan penghormatan, pujian. Sampai mati. Tidak bisa dengan wara, dengan zuhud. Istilahnya pakar Imam Ibn Atta'illah, pakar masa hati mengatakan dah berat. Imam Ibn Atta'illah sendiri dibilang ini, meresapnya kesenangan hawa nafsu di dalam hati merupakan penyakit yang berat, yang sulit diobati. Beliau itu pakarnya udah. Dia mengatakan berat. Karena diobati dengan wara makin jadi. Diobati dengan zuhud makin jadi. Diobati dengan berkawan dengan orang-orang malim, orang-orang baik, makin kuat juga. Diobati dengan zikir, makin jadi. Makin dia ingin dipuji, makin dia ingin dihormati. Jelas. Ini hawa kalbu. Kalau hawa nafsu mudah. Cukup wara, cukup zuhud, berteman dengan orang baik, dah clear, selesai. Tapi hawa kalbu enggak semudah itu. Tak semudah itu.
Apalagi orang yang haus, istilahnya dia sudah menikmati pujian orang, dia sudah menikmati kehormatan sehingga haus dirinya dengan pujian, dengan penghormatan. Itu penyakit yang sulit. Istilahnya kalau penyakit hawa nafsu ni macam panau, kurap, diobat penyakit luar aja, diobat selesai. Kalau hawa kalbu ni kena jantung, ginjal, semua rosak. Penyakit kronis dia. Penyakit dah bahaya dah. Penyakit bukan penyakit mudah, penyakit dalam dah. Penyakit luar masih mudah diobati, penyakit dalam dah. Kalau seseorang gagal untuk menundukkan hawa nafsunya, untuk luar aja dia gagal apalagi dalam. Lebih tak mungkin lagi. Istilahnya dengan kita menjaga mata, mata masih dalam kendali kita, bisa kita menjaganya. Telinga, kalau hati bagaimana kita menjaganya? Kalau di luar saja kita gagal, apalagi di dalam. Apalagi kalau hawa itu sudah masuk ke dalam hatinya, hati yang terdalam. Istilahnya dia menikmati betul. Dan dia menyukai nikmat benar gitu, dipuji orang bergoyang kepala. Nikmat benar dah. Dah udah berat dah kata orang. Berat dah. Udah berat sekali dah. Maka Imam Ibn Ta'ala mengatakan fa'ilajuhu sa'bun. Fa'ilajuhu sa'bun la yanfa'u zuhud, tidak ada manfaatnya zuhud. Wa suhbatul akhyar, tidak ada manfaatnya teman dengan orang-orang baik. Wa kasratul azkar, bahkan banyak berzikir pun tidak ada manfaatnya. Orang alim je bisa kena penyakit ini. Udah tidak ada manfaatnya. Makin zikir makin jadi, makin zuhud makin jadi, makin wara makin jadi. Terus la yakhriju لا يخرج شهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مؤلم. Tiada yang bisa mengusir syahwat dari hati kecuali rasa takut yang menggetarkan atau rindu yang menggelisahkan. Hanya dua hal saja yang bisa mengobatinya. Rasa takut yang menggetarkan hatinya atau rasa rindu yang menggelisahkan hatinya. Kalau gampang macam gini, istilahnya ada orang sakit. Orang ini sakit, dokter udah angkat tangan dah. Dokter tak bisa dah. Ini tinggal nunggu keajaiban je. Anda udah tak bisa ditangani dah penyakit ini. Maka penyakit ini hanya bisa warid anugerah dari Allah. Apa yang bisa mengusir dua penyakit ini seperti rasa takut yang menggetarkan hati. Contoh macam gini, malam-malam kita tidur malam-malam kita mimpi neraka. Itu mimpi neraka, takut benar sampai bangun tidur takut. Ini keluar penyakitnya. Keluar otomatis penyakitnya. Suka pujian, suka kemuliaan hilang semua. Takut yang menggetarkan hati. Ataupun malam-malam dia tidur, dia mimpi masuk surga. Masuk ke dalam surga, mana orang dia rindu benar sama surga, itu bisa mengusir. Hanya dua aja obat. Takut dan rindu. Selain dua itu, tidak ada yang bisa mengusir hawa di hati apabila hawa itu sudah masuk ke dalam hati kita yang terdalam. Ya. Maka al-hawa idza tamakkana fi qalbi sa'uba ilajuhu. Hawa itu bila sudah duduk masuk dalam hati seseorang, sulit sekali pengobatan. Fala yumkinu khurujuhu minal qalbi fil adah. Tidak bisa, umumnya tidak akan bisa keluar hawa itu dari hati seseorang illa biwaridin ilahiyyah, kecuali sesuatu yang langsung anugerah dari Allah. Khaufun muz'ij, rasa takut yang menggetarkan hati dia, au syauqin muqlid, atau rasa rindu yang menggoncang hati dia. Nah, maka di antara yang bisa membantu, beliau mengatakan wal muwadhaba ala huduril majlis ilm, melazimi
merutinkan, mengekali hadir majlis ilmu. Ilajun kabir fi husuli zalika, merupakan obat yang paling besar. Ya, yang paling besar untuk mengobati hawa kalbu itu. Iz la yazalu zalika ya'malu fi qalbi syai'an fa syai'an. Maka majlis ilmu ini akan mengeluarkan sedikit demi sedikit hawa yang ada di hati kita. Kenapa majlis ilmu bisa mengeluarkan? Karena di majlis ilmu lah akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Dan kita dengar tentang azab Allah, ancaman Allah, dari majlis tersebut tumbuh rasa takut kepada Allah. Atau diceritakan tentang surga, tumbuh rasa rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan obat yang paling bagus untuk orang yang mempunyai hawa kalbi ini, yaitu hadir majlis ilmu. Karena dari majlis ilmu itu dia akan tumbuh rasa takut, tumbuh rasa rindu, maka itu akan mengobati syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit akan terobati. Kalau tidak ada hadir majlis ilmu, maka ulama mengatakan hadir majlis ilmu, kemudian banyak-banyak baca yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut, baca tentang ancaman-ancaman neraka, keadaan-keadaan neraka kita baca. Nah, atau tentang surga yang bisa menimbulkan kerinduan kita, karena hanya itu saja yang bisa mengeluarkan hawa di hati kita, rasa takut dan rasa rindu. Selain itu enggak. Kalau hawa nafsu, kita cukup wara', cukup zuhud, cukup berteman dengan orang-orang baik, sudah terjaga kita dari hawa nafsu. Tapi hawa kalbu tidak bisa itu. Tidak bisa diobati dengan wara', tidak bisa diobati dengan zuhud, tidak bisa diobati hanya dengan berteman orang baik. Yang bisa mengobati hawa kalbu hanya rasa takut dan rasa rindu. Maka yang paling bagus untuk mengobati orang yang ada hawa kalbu di hatinya, rutin hadir majlis ilmu. Karena disitulah akan menumbuhkan rasa takut dan disitulah akan menumbuhkan rasa rindu. Maka kalau dia rutin, maka sedikit demi sedikit akan berkurang hawa kalbu itu. Dan apabila di situ Allah anugerahkan dia rasa takut yang kuat, maka akan hilanglah. Kalau tidak bisa. Paling banyak orang mati dengan penyakit ini. Sampai mati, dia masih hawa kalbu melekat. Suka dipuji, suka dihormati, suka ini haus benar. Maka tidak ada obat. Dia sedekah tambah jadi, dia wara tambah jadi, dia zuhud tambah jadi, banyak ibadah dia tambah jadi penyakit ini. Makin banyak ibadah, dia makin besar, dia tengok orang rendah. Banyak sedekah, makin jadi besar. Tak ada obatnya. Untuk hawa kalbu, hawa yang bertempat di hati ini, yang bisa mengobati menurut Imam Ahmad ibn Athaillah, yaitu rasa takut yang menggetarkan hati, atau rasa rindu yang menggoncang hati kita. Kalau takut tidak ada, rindu tidak ada, sampai mati kita bawa penyakit ini. Ya, jelas. Summa alam annal khawf ala qismain, khawful awam wa khawful khawas. Takut itu ada dua, ada takutnya orang awam dan takutnya orang khawas. Khawful awam minal iqab wal azab wa khawful khawas minal qati'a wal hijab. Orang awam itu biasanya takutnya kalau disiksa, kalau diazab, itu orang awam. Umumnya kita takut kalau disiksa, kalau diazab. Maka untuk kita, umumnya kita baca tentang azab dan siksanya Allah agar menumbuhkan rasa takut kita. Adapun orang khawas, takutnya dia yaitu apabila terputus atau terhijab dari Allah. Takutnya dia.
dia tak bisa melihat Allah, tidak bisa bertemu dengan Allah. Wa syauqun aidan ala qismin, rindu pun ada dua. Ya. Rindunya orang awam yaitu lil qusur wal hur. Rindunya orang awam itu cinta mahligai, cinta dapat mahligai nanti di surga. Rindu dengan bidadari-bidadari di surga, ini awam. Adapun orang khawas, rindu orang khawas li syuhud wal hudur. Ya. Dia menyaksikan Allah. Maka orang khawas, dia yang diharapkan nanti di akhirat bukan surganya, tapi bertemu dengan Allah. Kalau awam, yang diharapkan di surga, gedung-gedung di surga, kenikmatan di surga, mahligai di surga. Tapi orang khawas yang dia takut, yang dia rindukan bertemu dengan Allah di surga nanti. Fa iza dakhala al-khawf wasyauq ila qalbi akhraja ma fihi minal hawa. Apabila takut sudah masuk atau kerinduan kepada Allah masuk ke dalam hati seseorang, maka itulah yang bisa mengeluarkan hawa dari dalam hatinya. Berat kan? Jadi hawa itu ada dua, ada hawa nafsu, ada hawa qalbu. Hawa nafsu yaitu berkaitan dengan jasmani kita. Hawa nafsu berkaitan dengan jasmani kita. Cara mengobati dengan tiga: wara, zuhud, berteman dengan orang yang baik. Kemudian ada hawa qalbu, yaitu yang bertempat di hati kita, seperti cinta penghormatan, cinta pujian, cinta jabatan. Ya. Hawa kalbu ini tidak bisa diobati kecuali dengan takut yang menggoncang hati atau kerinduan yang menggoncang hati kita juga. Itu obatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kekuatan agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, dan Allah keluarkan hawa yang ada di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya Rabbana a'tarafna bi anna a'tarafna wa annana